Presiden Prabowo Subianto mengancam akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai masih bandel dan tidak bekerja dengan benar untuk rakyat. Dalam pidatonya di acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama atau NU pada Rabu 5 Februari, Pak Prabowo kembali memberi peringatan akan menindak menteri yang tidak berubah meski sudah berulang kali diberikan peringatan. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Selepas acara, beliau kembali menegaskan kepada awak media apabila dirinya akan menyingkirkan menteri yang tidak bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat. Hal itu juga beliau sampaikan menjawab peluang adanya reshuffle atau kocok ulang kabinet pasca 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ya. Mau lebih jelas lagi? Boleh, Pak. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro memaknai pernyataan Pak Prabowo tersebut sebagai peringatan keras atau kartu kuning terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Pak Agung menilai pernyataan tersebut bukan tidak mungkin, memang sengaja disampaikan Pak Prabowo sebagai puncak kekesalannya kepada para menteri yang kerap bermasalah. Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3%. Tak jauh berbeda hasil survei Litbang Kompas yang mendapatkan angka sedikit lebih tinggi 80,9%. Meski kepuasan masyarakat sangat tinggi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, tapi sejumlah menteri dinilai berkinerja buruk dalam 100 hari kerja dan berpotensi untuk di-reshuffle. Menariknya, beberapa dari mereka dikenal dekat dengan Pak Jokowi. Lalu siapa saja mereka? Simak ulasannya berikut ini. Kita harus berani. Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam Kabinet Merah Putih, saya mengajak mereka. Kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Satu, Natalius Pigai. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjadi menteri dengan rapor merah pertama menurut hasil survei Celios yang dirilis pada tanggal 21 Januari 2025. Pak Pigai mendapat nilai minus 113 poin. Mantan staf sus Kemenaker itu dinilai tidak menjalankan kinerja dan programnya sebagai Menteri HAM. Bahkan selama 100 hari kerja, prestasi yang dibanggakannya adalah belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat. Tidak hanya itu, dirinya juga sempat dikritik anggota Komisi 13 DPR karena tak kelihatan kinerjanya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Anggota Komisi 13 DPR fraksi PDIP Siti Aisyah menyoroti Menteri Pigai yang tak turun saat ada dugaan kasus pelanggaran HAM di sejumlah peristiwa. Salah satunya dugaan kasus pelanggaran HAM dalam konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kota Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten. Anggota DPR Komisi 13 meminta menteri secara aktif turun ke lapangan seperti saat bertugas di Komnas HAM dahulu.
2. Budi Ari Setiadi. Menteri Koperasi atau Menkop Budi Ari juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk nomor 2 berdasarkan survei Celios. Pak Budi Ari mendapatkan minus 61 poin. Beliau juga dinilai sebagai menteri yang tidak bekerja. Ia dianggap tak memiliki terobosan baru dalam hal meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi. Ditambah lagi nama Pak Budi Ari dicap buruk karena anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sekarang Komunikasi dan Digital atau Komdigi terseret kasus pencurian data dan bekerja sama dengan pengelola judi online. Hal tersebut membuat Pak Budi Ari jadi sosok yang kurang kredibel dalam mengepalai sebuah kementerian lantaran kurangnya inovasi dan minimnya penanggulangan masalah. 3. Bahlil Lahadalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, berada di posisi 3 terbawah dalam survei Celios. Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat nilai minus 41 poin. Satu hal yang membuat sosoknya mendapat sorotan tajam adalah ketika membuat kebijakan menghilangkan para pengecer LPG 3 kg. Meski tujuannya supaya subsidi dari pemerintah bisa langsung dijangkau oleh masyarakat kecil, hal tersebut justru menjadi polemik. Dengan dihilangkannya para pengecer, kebijakan ini membuat para pedagang kecil kehilangan sumber penghasilan. Ditambah lagi masyarakat jadi harus mengantri panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi. Hal tersebut lantas membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah agar pengecer kembali diaktifkan. Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Pak Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha dan beliau juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan. 4. Satrio Sumantri Brojonegoro. Selain dari 3 menteri tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro juga mendapat penilaian buruk dari hasil survei Indonesia Social Insight atau IDSight. Penilaian negatif dari publik kepada Pak Satrio mencapai 78,8%. Hanya 6,0% yang menilai positif dan 15,2% netral. Sebelumnya sosok Sumantri Brojonegoro sempat jadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi aparatur sipil negara atau ASN kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan. Pada saat bersamaan, kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja atau tukin yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.